Alhamdulillahilladzi radiya lana al-Islam dina wa ba'atsa ilaina Muhammadan rasulan shadiqan amina wa nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu at-tawfiqa lirrusyd wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan ya pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih di kitab Tauhid ya. Pembahasan tentang wajibnya tauhid. Dan kita sampai di dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat. Wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Monggo yang membaca. Silakan. Wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat An-Nisa. La tusyriku kufrakum syirka wa huwa taswiyatun ghairillahi Taswiyatun taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisi lahi syai'an ma'iratun bi siyakin nahi fata'um asyirka kabirahu wa sawirahu al-ma'na al-jamali di ayati Ya'muru fi'il kan? Fa'ilnya salam. Allahu subhanahu ibadahu Jazakallahu khairan. ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa yanharu an syirki walam Walam yakhussa. nau'an Naam. min anwa'i al-ibadati la du'aan wala sholatan wala ghairihima Wala ghairu huma. Liya'umma al-amru jami'a anwa'il ibadati walam yakhussu walam yakhussa. Nah, nau'an min anwa'in asyirki ya umma nahyu nah. jami'a anwa'i asyirki. Baik, barakallahu fikum. Kita masih di pembahasan kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang wajibnya tauhid, dan kita masih di dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat adalah wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan segala sesuatu. Kita lihat penjelasan mufradatnya. Mufradat yang pertama adalah wala tusyriku. Wala tusyriku maksudnya adalah tinggalkanlah kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan Allah adalah diibadahi. Maka apabila seseorang itu beribadah kepada selain Allah, maka ini menyekutukan Allah. Kemudian syai'an ini kan sesuatu. Nah, wala tusyriku bihi syai'a. Assalamualaikum.
Syai'an ini isim nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Nah, beliau mengatakan nakiratun fi siyaqin nahi, isim nakirah yang terletak setelah kata larangan. Fi siyaqin nahi, isim nakirah yang terletak setelah larangan itu fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Maka ini mencakup semua jenis kesyirikan. Karena isim nakirah itu kan umum, ya kan? Jadi kalau ada isim nakirah terletak setelah redaksi kalimat yang bentuknya larangan, maka isim nakirah ini menunjukkan sesuatu keumuman. Maka beliau mengatakan di sini fata'ummu asyirka. Maka ini mencakup kesyirikan kabirahu, baik syirik besar, wa saghirahu ataupun syirik kecil. Jadi apa namanya dalam bahasa Arab itu, apabila ada isim nakirah terletak setelah larangan, maka larangan ini bersifat umum. Larangan ini bersifat umum. Sebagaimana di sini wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka diterjemahkan sesuatu apapun. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Baik itu menyekutukan Allah dengan apa namanya? Dengan malaikat ataupun nabi, baik dengan orang soleh ataupun patung, itu sama saja. Kita lihat penjelasan umum ayat ini. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global dari ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mengkhususkan satu jenis ibadah. Tidak hanya khusus pada berdoa, sholat ataupun selain keduanya. Karena ayat ini wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak mengatakan sholatlah kalian hanya kepada Allah, berdoalah kalian hanya kepada Allah, tapi beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan jenis ibadahnya. Fungsinya apa? Kata beliau, liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah, agar perintah ini mencakup seluruh jenis ibadah. Di semua jenis ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan ya satu jenis dari jenis kesyirikan, agar larangan ini, larangan wala tusyriku bihi syai'a, itu mencakup semua jenis kesyirikan. Nah, kita lihat munasabatul ayatil bab, silakan dibaca. Monggo. Siapa yang mau baca? Yang gue. Monggo silakan Ustaz. Tarik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala munasabatul ayati bil babi annaha tada'at bil amri bit tauhidi wan nahyi anil syirki. Fabiha tafsiru tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Nah, barakallahu fikum. Munasabatul ayatil bab, kesesuaian ayat dengan babnya. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ayat ini dimulai dari apa namanya? Perintah mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, dan larangan dari kesyirikan. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, "Fa fiha tafsirut tauhid." Maka dalam ayat ini terdapat tafsir tauhid, yaitu tauhid itu adalah ibadatullahi wahdahu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Ini tafsir tauhid. Kemudian faedah dari ayat ini yang pertama adalah wajibnya mengesahkan Allah dengan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah itu pada perintah yang pertama. Fahuwa akadul wajibat, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban yang paling ditekankan. Karena ayat ini sebenarnya dikenal nanti dengan ayatul huquqil asyarah. Ayat ini dikenal dengan apa? Ayatul huquqi al asyarah. Ayat yang menghimpun
10 hak, 10 hak. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum. Ya, ini Quran surat An-Nisa ayat 36. Tapi di matanya tadi itu hanya mengutip wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tetapi ayat ini mengandung 10 hak, sebenarnya 10 hak. Hak yang pertama adalah hak Allah. Nah, hak Allah itu apa? Hak Allah itu ya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini kedudukan yang pertama. Kemudian kedudukan yang kedua adalah hak kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah hak kerabat. Kemudian yang keempat, hak anak yatim. Kemudian yang kelima, hak orang miskin. Kemudian yang keenam, hak tetangga dekat. Kemudian yang ketujuh, hak tetangga jauh. Kemudian yang kedelapan, hak sahabat kawan sejawat. Kemudian yang kesembilan, hak ibnis sabil. Dan yang kesepuluh, hak milkul yamin. Nah, ada 10 kan? Nanti dilihat Quran surat An-Nisa ayat 36. Makanya di Fathul Majid itu Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadhil ayatu tusamma ayata al-huquqil asyarah. Ayat ini, yaitu ayat yang tadi dibaca itu, wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan seterusnya, Quran surat An-Nisa ayat 36, ini dikenal dengan ayatul huquqil asyarah, ayat yang menghimpun 10 hak. Ayat yang menghimpun 10 hak. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, fahuwa akadul wajibat. Tauhid ini merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Kenapa? Karena levelnya nomor 1. Nah. Kemudian faedah yang kedua, keharaman syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah asyaddul muharramat. Keharaman yang paling haram ya. Keharaman yang paling haram. Kalau tauhid itu adalah apa tadi? Kewajiban yang paling wajib. Sementara syirik itu adalah keharaman yang paling haram. Nah, itu. Tahu dari mana? Dalilnya apa? Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Karena kata wa la tusyriku bihi syai'a ini menempati posisi nomor pertama dari larangan-larangan yang lain. Ya kan? Kan perintah yang pertama wa abudullaha, larangan yang pertama wa la tusyriku bihi syai'a. Maka kata Syekh Fauzan bahwa asyaddul muharramat, syirik itu adalah keharaman yang paling diharamkan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bahwasanya meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan itu adalah syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengiringkan perintah untuk beribadah dengan larangan dari kesyirikan. Ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah perintahkan ibadah, baru Allah larang kesyirikan. Artinya kalau orang itu beribadah kepada Allah tapi tidak meninggalkan kesyirikan, sah enggak ibadahnya? Sah enggak ibadahnya? Enggak sah. Orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat, dia zakat, dia haji, tapi dia melakukan kesyirikan, sah enggak ibadahnya? Enggak sah, enggak diterima. Maka kata beliau di sini, meninggalkan kesyirikan itu adalah syarat sahnya ibadah. Itu. Jadi nggak ada artinya orang itu sholat, nggak ada artinya orang itu kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain kalau dia masih melakukan kesyirikan. Jadi percuma. Maksudnya anfaedah, nggak ada faedahnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang keempat, kesyirikan itu haram, baik sedikit ataupun banyak. Baik yang besar ataupun yang kecil. Kenapa? Karena kalimat syai'an, kata syai'an itu nakiroh, isim nakiroh yang terletak pada redaksi kata larangan. Maka ini mencakup semuanya. Yang tadi kita sebutkan tadi di mufradat tadi ya. Kemudian faedah yang keenam, faedah yang kelima, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam peribadahan. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang soleh, apalagi patung, ya kan?
Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah di Sharathul Usul. Beliau mengatakan ats-tsaniyatu annallaha la yarda an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ketahuilah olehmu bahwasanya Allah itu tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun. Tidak dengan la malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus, ya. Wala ghairuhuma, tidak pula selain keduanya. Nah, kalau malaikat saja tidak pantas bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dalam masalah peribadahan, begitu pula para nabi, apalagi selain keduanya. Karena sebagian orang ini kan kita nggak minta kepada patung, kita kan minta sama wali soleh yang sudah wafat. Nah, ini udah terbantahkan. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini ya mau nyembah patung kek, mau nyembah batu kek, mau nyembah pohon keramat kek, mau nyembah wali soleh kek, sama aja. Mencakup semuanya. Seperti itu. Jadi kalau kita baca ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, faedah yang kita ambil apa? Ya paling ini perintah beribadah, larangan syirik. Tapi kalau beliau kan 5 kan, 5 faedahnya. Jadi cerdas ya orang berilmu. Kemudian dalil yang kelima, kita cepat ini, metode cepat ya. Nanti sedangkan nyimak rekaman. Dalil yang kelima, monggo yang mau baca. Wa qaulihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Satu hari tadi baru baca sedikit kan tuh. Wa qawlihi qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Al-ayat. Ta'alau halummu wa aqbilu. Nah. Atlu aksus alaikum wa ukhbirkum. Atlu itu mansub majrur atau majzum? Atlu. Qul ta'alu atlu. Itu majzum, mansub atau marfu'? Hah? Kata siapa? Hah? Majzum itu. Majzum kan? Asalnya apa? Tala yatlu kan? Iya. Nah, hadfu harfil illah kan huruf illahnya dibuang. Kenapa? Karena majzum. Makanya di atlu aksus. Asalnya aksusu. Wasosaya susu ya. Aksus wa ukhbir. Nah, majzum. Karena sedang menafsirkan atlu ini. Harrama al-haramu al-mamnu'u minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Di nuskhah dicetakan antum tarkuhu apa tarikuhu? Tarikuhu. Nah, kemudian al-ayati ay ila akhiril ayati as-sulasi min suratil as-salasi min suratil an'ami min qawlihi qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati as-salisati dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, barakallahu fikum. Dalil yang kelima yaitu Quran surat Al-An'am ayat 191, 192, 193. Berarti berapa ayat? 3 ya. Cuman yang dicantumkan di sini sepotong ya. Qul katakanlah di sebagian tafsir termasuk di Fathul Majid itu qul ya Muhammad. Dan hampir di semua tafsir itu kan qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad ya. Namun ini disebut oleh sebagian para ulama
itu kurang bagus. Sebaiknya itu mengatakan qul ya ayyuhar rasul. Katakanlah wahai seorang rasul, atau qul ya ayyuhan nabi, katakanlah wahai seorang nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak pernah susah sekali bahasa Indonesia. Tidak pernah memanggil nabi itu dengan menyebut nama langsung. Ya Muhammad, itu enggak pernah. Dalam Al-Qur'an itu enggak ada. Selalu mengatakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Ya, dari tidak pernah dalam ayat Al-Qur'an itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad itu ya Muhammad, itu enggak ada. Disebut nama Muhammad tapi bukan waktu redaksi panggilan. Ya. Dalam Al-Qur'an itu ada kata Muhammad seperti Muhammadun Rasulullah, tapi itu bukan panggilan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak memanggil nabi dengan namanya langsung, maka kita lebih lebih pantas lagi kalau ketika menafsirkan ayat yang mengatakan qul itu jangan ya Muhammad. Ini disebutkan oleh Ibnu Badis rahimahullahu taala dalam majelis tafsir beliau. Beliau ulama besar, mufassir dari Jazair. Dan banyak di tafsir itu, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari itu qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Tapi yang lebih bagus tadi itu ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi, ya. Itu lebih beradab. Ta'alau halumu wa aqbilu, kemarilah. Katakanlah wahai Rasul, kemarilah kalian, atlu, aku bacakan, aku ceritakan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian. Apa yang aku kabarkan? Apa-apa harrama, ya telah mengharamkan Rabb kalian. Apa-apa yang Rabb kalian haramkan alaikum, atas kalian. Katakanlah wahai Rasul, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Harrama, mengharamkan, artinya al-mamnu'u minhu, yang dilarang. Yaitu bila dikerjakan maka dapat dosa, dan bila ditinggalkan maka dapat pahala. Itu haram, ya. Kalau haram itu dikerjakan dapat apa? Dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Berarti kalau orang itu syirik dapat dosa apa dapat pahala? Dapat dosa, ya. Al-ayat di sini maksudnya adalah sampai akhir ayat yang ketiga dari surat Al-An'am. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau, dan seterusnya sampai ayat yang ketiga di 153, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian makna ijmali, makna umum. Monggo yang mau baca, silakan ganti. Nah, Monggo. al-makna al-ijmaliyu lil ayati. Nah, Ya'murullahu nabiyahu an yakuna la haula'i li haula'il musyrikina alladina abadu ghairallahi wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu auladahum taqarruban lil asnami fa'alu dzalika bi'araihim wa taswili bi amrihi wa tasli syaitani lahum wa halummu aqussu alaikum ma harrama aqussu alaikum ma harrama khalaqakum wa ma khaliqukum. Harama fi'il kan? Fa'ilnya khaliqukum. Ya. Khaliqukum wa ma likakum. Wa malikukum. Malik wa malikukum. Likukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan
bal buhi minhu. biwahyin, Oh, biwahyin. bi huruf jar. Biwahyin minhu wa amrin min indihi wa dzalika fima wassaqum bihi fi hadhil Wasaya. wasaya ashri Nah, allati hiya. baik, cukup, barakallahu fikum. Makna ijmali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengucapkan kepada orang-orang yang musyrik itu. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, membunuh anak-anak mereka sebagai bentuk taqarruban lil asnam, pendekatan diri kepada berhala. Taqarruban di sini apa? I'rabnya apa? Hah? Taqarruban. Masa taqarruban. Hah? Maf'ul? Apa ini? Kalau hal itu kan bentuknya biasanya isim fa'il bentuknya. Kalau ini kan masdar ya. Masdar. Apa ini? Ya, maf'ul di ajlihi, yaitu. Wa qatalu, dan mereka membunuh. Siapa yang mereka bunuh? Auladahum, anak-anak mereka. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Itu. Taqarruban li ajli taqarrubi lil asnam. Untuk ya, mendekatkan diri kepada berhala-berhala itu. Jangan dilupakan itu namanya. Taqarruban itu maf'ul di ajlihi ya. Mereka mengerjakan hal tersebut dengan aro itu jamak dari ra'yun, dengan pendapat mereka, dan taswilis syaitan lahum, dan tipu daya setan kepada mereka. Jadi setan itu, taswil itu asal katanya sawwala yusawwilu, masdarnya apa? Taswil ya, taswil. Taswil itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan taswil itu adalah taswirul qabihi minhu bi suratil hasan. Jadi sesuatu yang buruk itu dinampakkan dalam bentuk yang bagus. Membunuh anak itu buruk apa bagus? Buruk kan? Tapi setan itu menghiasi, bunuh saja. Nanti kalau anak kamu hidup bersama kamu, nanti nggak ada nggak ada rezeki ya. Nyusahin ya. Apalagi anak perempuan ya, bisa apa gitu. Itu namanya taswir. Taswir itu sesuatu yang buruk dihiasi menjadi indah ya. Itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani. Masuk ke was-was itu. Hah? Was-was. Ya hampir mirip dengan was-was. Mereka mengerjakan hal tersebut dengan ra'yu mereka, dengan pendapat mereka, dan tipu daya setan yang memperindah sesuatu yang buruk. Halum, kemarilah kalian, aku akan menceritakan kepada kalian apa yang pencipta kalian, pemilik kalian itu haramkan kepada kalian dengan keharaman yang benar. La takharruson, bukan praduga ya, bukan kebohongan, wa dhannan, dan praduga. Bal biwahyin minhu, bahkan dengan wahyu dari Allah dan perintah dari sisinya. Wa dzalika, dan yang demikian itu, fima wassaqum, pada apa-apa yang ia wasiatkan kepada kalian bihi, dengannya, fi hadhil wasaya al-ashri, dalam wasiat yang 10 ini. Jadi ayat Quran surat Al-An'am ayat 191 sampai dengan 193 ini dikenal dengan ayat al-wasaya al-ashr. Ayat yang mengandung 10 wasiat. Kalau ayat yang sebelumnya apa namanya? Ayat al-huquqil asyarah. Nah, kalau di sini ayat al-wasaya al-ashr. Nah, itu. Ayat yang mengandung 10 wasiat. Kalau tadi ayat yang mengandung 10 hak. Nah, wasiat. Wasiat yang pertama adalah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah larangan dari kesyirikan yang bersifat umum. Maka ini mencakup semua sesembahan selain Allah ya. Dan semua ibadah yang diperuntukkan kepadanya. Jadi Allah tusyriku bi syai'an di sini mencakup yang diibadahi
yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu selain Allah, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu apa namanya? Berhala dan seterusnya. Mencakup juga segala bentuk ibadah. Ibadah, baik itu ibadahnya sholat, berdoa, mengharap, tawakal dan seterusnya, semuanya ya. Ini dari dua sisi ya. Dari musyrak bihi ya, dan dari musyrak fihi ya itu. Musyrak bihi itu yang disekutukan dengannya, itu sesembahan selain Allah. Musyrak fihi ya, yang disekutukan padanya yaitu macam-macam ibadah. Semuanya syirik besar. Ya, Semuanya syirik besar. ya syirik. Syirik. Ya. Semuanya syirik. Jadi ada orang berdoa kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik, syirik besar. Doa kan minta kan? Minta kepada kuburan yang sudah minta ke penghuni kubur itu syirik besar. Syirkun akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan orang dari agama Islam. Kemudian wasiat yang kedua adalah wasiat agar kalian berlaku baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan berbakti kepada keduanya, menjaga keduanya, mentaati keduanya dalam perkara yang bukan maksiat. Dan watar kitarafu'i 'alaiha, tidak mengangkat diri atas keduanya. Kan kadang-kadang anak itu kalau sudah merasa sukses, orang tuanya kan nggak mau diakui ya. Mungkin bapaknya itu tukang sapu jalanan, sementara dia adalah mahasiswa berprestasi tingkat internasional. Bapak mana ya? Misalnya kalau orang ditanya-tanya begitu kan merasa nggak enak. Nggak mungkin dia mengatakan, atau mungkin aja sih sebenarnya, bapak saya tukang sapu jalanan gitu. Mungkin aja, tapi kan kebanyakan orang itu tidak bangga ya. Menyesal nanti pacar saya pacar saya memutusin saya gitu, seperti itu. Kan itu terjadi di negeri-negeri negeri-negeri barat itu, negara-negara barat. Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu tidak meninggikan diri di atas keduanya. Kemarin ada PR kan ya? Ada PR nggak kemarin? Udah ketemu belum? Apa bedanya? Kaulan karimah, kaulan sadida. Bedanya apa itu? Maklum Pak. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya. Iya. Perkataan yang lembut, perkataan yang jujur, perkataan doang. Yang mana? Kaulan ma'ruf apa? Kaulan karimah, perkataan yang mulia dengan dibarengi rasa hormat dan mengagungkan. Enak didengar, lemah lembut dan berkata krama. Nah, ini yang diucapkan kepada siapa? Pada orang tua. Orang tua. Kalau kaulan ma'ruf untuk orang tua bukan? Bukan. Ini kan soal nomor berapa itu? Yang diucapkan kepada orang tua itu apa? Kaulan karimah. Bukan pakai kaulan ma'rufah. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Soal itu menipu ya, kadang-kadang menipu. Ya, silakan dipelajari soalnya. Tapi itu ya kaulan karimah ya. Jadi berbicara dengan pembicaraan yang baik yang disertai dengan pengagungan, penghormatan, lemah lembut, sopan santun, enak didengar. Itu bahasa kepada orang tua seperti itu. Bertata krama ya. Kalau itu kaulan karimah. Makanya Said bin Musayyib itu mengatakan begini. Said bin Musayyib atau Said bin Musayyab rahimahullah taala, beliau mengatakan ucapan kaulan karimah itu, kaulan karimah, ucapan yang mulia itu bagaimana? Yaitu ucapan seorang budak kepada tuannya. Ucapan seorang budak kepada tuannya. Budak itu gimana ngomong sama tuannya? Ini tadi yang disebutnya tadi. Ngomong itu lemah lembut, kemudian redaksi katanya dipilih jangan sampai menyakitkan telinga orang tua, gitu kan. Itu namanya kaulan karimah, halus, enak didengar itu. Jadi kalau tidak seperti itu nggak masuk dalam kategori wa qul lahuma kaulan karimah itu. Iya. Itu ya. Baik. Berikutnya. Ini wasiat yang kedua ya, wasiat kepada kedua orang tua untuk berbuat baik. Wasiat yang ketiga yaitu janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaqin. Min imlaq itu minal faqr. Itu khawatir fakir ya. La ta'idu banatikum, janganlah kalian membunuh ya.
Janganlah kalian membunuh anak-anak perempuan kalian, dan janganlah kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian khasyatal faqri, hanya saja karena takut fakir. Kenapa? Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki kepada kalian dan memberikan rezeki kepada mereka anak-anak tersebut. Falastum tarzukunahum bal wala tarzukuna anfusakum. Kalian bukanlah yang memberikan rezeki kepada mereka, bahkan kalian bukanlah orang yang memberikan rezeki kepada diri kalian sendiri. Jadi yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa khawatir bunuh anak, ya? Dan beberapa hari yang lalu kan ada video kan? Sempat lihat enggak? Video anak dibuang itu baru lahir ya. Baru lahir apa namanya? Masih tali pusar juga masih. Bahkan di sini juga di Bekasi, itu di Sulawesi yang tadi. Ada juga di Bekasi beberapa bulan yang lalu itu dibuang. Kayaknya bayinya baru sebulan, usianya kira-kira baru sebulan itu dibuang. Ya, banyak sebabnya ya. Di antaranya mungkin berzina dulu ya, hamil di luar nikah, atau khawatir apa namanya? Khawatir fakir, khawatir miskin gitu. Malu. Motor muka di mana gitu kan. Tapi ketika melakukan zina, mukanya tetap ditaruh gitu kan. Itu. Ya, Allah alam. Ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, jangan mendekati al-fawahish. Al-fawahish, ya, perbuatan dosa. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ai al-ma'asi adh-dhahirah wal khafiyah. Maksiat yang zahir ataupun yang khafiyah, yang tidak nampak ya. Maka ada athar dari para salaf rahimahumullah taala, mereka mengatakan jangan kamu melihat kecilnya maksiat yang kamu lakukan. La tanzur ila sigharil ma'siyah. Jangan kamu melihat kecilnya kemaksiatan, walakin unzur ila man asait. Tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Jadi kalau sepi orang itu kan apa namanya? Bebas, enggak ada yang melihat. Padahal yang melihat dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang itu ingat Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, senantiasa merasa diawasi, mungkin enggak kalau dia bermaksiat? Mungkin enggak kalau dia bermaksiat? Enggak mungkin, ya. Cuman kadang-kadang orang kan lupa ya. Itu kemaksiatan tersembunyi. Kemudian wasiat yang kelima, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, yaitu orang-orang yang beriman atau kafir yang mu'ahad. Kafir yang mu'ahad itu kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk gencatan perang ya. Itu enggak boleh dibunuh. Illa bil haqqi alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zina ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islam. Kecuali dengan 3 syarat. Kecuali apabila terjadi salah satu dari 3 hal. Yang pertama, yang membolehkan seseorang itu membunuh seseorang adalah yang pertama kisos. Dia ngebunuh orang secara sengaja, maka dia wajib di kisos. Itu namanya qatlul amdi. Qatlul amdi itu ngebunuh secara sengaja. Ngebunuh secara sengaja artinya dia niat ngebunuh. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan ngebunuh itu memang alat untuk membunuh. Tapi kalau niat ngebunuh tapi niat untuk memukul ya, niat untuk memukul, nggak niat ngebunuh, niat memukul tapi pakai polpen, dilempar, kena polpen mati, itu apa? Pembunuhan sengaja nggak? Ya. Qatlul amdi itu dia sengaja mukul dan memang alat yang digunakan itu alat untuk memukul, pakai batu, pakai kayu besar. Itu namanya qatlul amdi atau tembakan ya. Nah, qatlul amdi ini yang ada kisos. Dalam mazhab Syafi'i itu yang ada kisos qatlul amdi. Adapun qatlu syibhil amdi, pembunuhan semi sengaja, atau qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja, itu tidak ada kisos. Meskipun nanti ada diyat ya, yang sebagaimana dijelaskan di fikih. Jadi orang itu boleh dibunuh ya, halal darahnya yang pertama karena dikisos, karena dia pernah ngebunuh orang. Kemudian yang kedua, zina atau zinan ba'da ihsan, atau zina muhsan. Zina muhsan itu dia sudah menikah kemudian berzina ya. Apa namanya?
Kalau selingkuh cuman peluk-pelukan itu belum. Sampai betul-betul ini dukhul, sampai betul-betul masuk gitu. Ya, berzina. Itu namanya zina. Dia sudah menikah, sudah merasakan yang halal, malah ngecap yang haram. Nah, ini namanya zina muhsan ya. Nah, zina muhsan. Nah, ini zina muhsan, orang yang sudah menikah kemudian berzina, ini juga dibunuh, dirajam. Kemudian nanti para ulama itu mengikutkan hukumnya, yaitu hukum liwat, hukum LGBT itu dibunuh juga. Meskipun nanti para ulama itu berbeda pendapat cara membunuhnya. Ada yang dibuang dari gedung yang paling tinggi, sebagaimana kaumnya Nabi Lut itu ya. Kenapa? Iya, dijatuhin dari nanti paling atas. Ada yang mengatakan pakai pedang, intinya sepakat dibunuh, tapi cara membunuhnya terjadi perbedaan. Kenapa? Karena sama hukumnya dengan zina ini. Ya. Tapi itu pelakunya, tapi kalau yang korban itu tidak seperti itu ya. Cukup dirajam. Au riddatin ba'da islamin, atau riddah, murtad setelah Islam, naudzubillah ya. Murtad itu ya dibunuh. Ini hadisnya hadis sahih. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang mukmin muslim yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, illa bi ihda thalath, kecuali dengan tiga hal, tiga sebab. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya atau berpisah dari al-jamaah, maksudnya adalah keluar dari agama Islam, murtad, naudzubillahi min dzalik. Maka tiga ini bisa dibunuh. Tapi yang membunuhnya adalah pemerintah kaum muslimin. Nah. Kemudian wasiat yang keenam adalah janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Apa itu anak yatim? At-tiflul ladzi mata abuhu, yaitu anak yang meninggal bapaknya ya. Jadi kalau meninggal ibunya yatim bukan namanya? Bukan ya. Kalau di Indonesia apa namanya? Piatu katanya. Kalau meninggal bapaknya yatim, meninggal ibunya piatu. Itu enggak ada istilah itu di dalam Islam, enggak ada ya. Pokoknya kalau meninggal bapaknya masih hidup ibunya tetap yatim. Enggak mesti nunggu dua-duanya mati dulu gitu kan. Masih ada ibunya kok, janda ibunya, atau nikahin ibunya saja gitu kan. Itu yatim juga, yatim. Intinya kata Syekh Fauzan di sini, al yatim itu adalah allazi mata abuhu, at-tiflul ladzi mata abuhu, yaitu anak kecil yang bapaknya telah meninggal. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagus, yaitu mentasarufkan, yaitu mengelola harta tersebut dengan cara menjaganya, mengembangkannya ya. Sehingga begitu anaknya besar nanti diserahkan kembali harta tersebut. Kemudian wasiat yang ketujuh adalah wa auful kaila wal mizana bil qisti, yaitu menyempurnakan timbangan dengan seadil-adilnya ya. Artinya tidak curang ya, tidak curang ketika jual beli ya kan. Jual beli kadang-kadang tulisannya 10.000 sekilo gitu. Pas datang ke situ berapa Pak harganya? 20.000, 25. Loh, tulisannya kok 10.000. Loh yang itu 10.000. Yang kan sering itu kan, apalagi jual durian ya. Jual durian. Iya, udah udah keluar air liur, udah turun. Iya. Soalnya dia pernah jadi korban. Sering gitu. Termasuk ini ya, kadang-kadang takaran atau timbangan tuh kayak itu kan takaran, mizan, timbangan. Kadang-kadang ini sekilo tapi kan dikasih batu ya. Dikasih batu. Sehingga kalau ditimbang pakai timbangan yang asli itu mungkin berapa gitu, pokoknya kurang gitu. Tapi timbangan dia itu begitu. Nah ini dilarang ya, dilarang.
Makanya yang jualan itu yang jujur saja. Kalau jujur insya Allah diberkahi. Kadang-kadang apa namanya es ini dengan gula gula asli, tahu-tahunya gula biang ya. Nipu, ini nggak boleh. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata maka berlaku adillah meskipun itu kepada orang terdekat, kerabat dekatnya. Di wasiat yang ke-8 adalah wasiat untuk berlaku adil dalam masalah ucapan. Kalau tadi itu yang ke-7 tadi itu berlaku adil dengan perbuatan. Ya kan, perbuatan tadi enggak curang. Di sini berlaku adil dengan ucapan. Baik itu kepada orang yang dekat sama kita ataupun orang yang jauh ya. Kemudian wasiat yang ke-9 adalah wa bi ahdillahi aufu. Wa bi ahdillahi, dan dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, aufu, maka tunaikanlah. Yaitu tunduklah kepadanya dengan cara menaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang ya. Dan mengamalkan kitabnya dan sunnah nabinya. Kemudian wasiat yang ke-10 adalah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena jalan selain Allah itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang benar. Jadi wasiat yang ke-10 ini adalah perintah untuk berpegang teguh kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Dan jalan yang lurus itu yang paling agung adalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Di sini kemudian beliau menafsirkan fattabi'uhu, ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti subul, jalan-jalan selain jalan Allah. Beliau mengatakan al-bid'ah wasyubuhat, kebid'ahan dan syubhat. Artinya tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebid'ahan dan syubhat. Boleh enggak mengikuti bid'ah? Enggak boleh. Mengikuti syubhat boleh enggak? Enggak boleh ya. Karena Allah mengatakan fattabi'uhu, ikutilah jalan Allah, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan selain Allah. Jalan-jalan selain Allah itu al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah dan syubhat. Sebenarnya as-subul di sini tidak khusus pada bid'ah dan syubhat, tapi bersifat umum, termasuk liberal, apalagi sekuler, kemudian apapun nama semua jalan selain Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan, jangan diikuti. Tapi kenapa di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menafsirkan jalan-jalan di sini dengan kebid'ahan dan syubhat? Kenapa? Nah, kan as-subul itu kan janganlah kalian mengikuti as-subul. Subul kan jamak kan? Jalan-jalan selain Allah Subhanahu, jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ya. Tapi di sini belum menafsirkan subul di sini al-bid'ah wa syubhat. Kenapa? Kenapa enggak beliau nyebutin semua aja? Kenapa nyebutin bid'ah dan syubhat saja? Ini intinya dua, Ustaz. Bercabang. Dua ini bercabang. Untuk Jadi bid'ah syubhat itu pasti banyak lagi ke market yang lain gitu. Iya, betul ya. Barakallahu fik. Ya bisa juga seperti itu. Tapi disebutkan oleh para ulama itu, kenapa bid'ah dan syubhat ini disebutkan secara khusus dua ini? Karena bid'ah dan syubhat ini dia samar dan cepat merasuk ke dalam jiwa. Cepat, asad dulu suqan ilal qulub, itu cepat nempel ke hati. Tapi kalau umpama seseorang itu disuruh kamu murtad dari agama Islam, mau enggak? Hah? Enggak mau. Tapi kalau disusupi syubhat sehingga dia bisa murtad, dia akan mau. Dikasih kebid'ahan, dia anggap itu ibadah kan? Akhirnya itu cepat merasuk. Maka ini sebenarnya tafsiran di sini al-bid'ah wa syubhat, ini tafsiran Al-Mujahid. Tafsiran Al-Mujahid itu tafsiran muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Mujahid mengatakan ketika menafsirkan ayat ini al-bid'ah wa syubhat, bid'ah dan syubhat. Kenapa? Kalau orang itu mendekati bid'ah, mendekati syubhat, fatafarraqu bikum an sabilihi. Karena bid'ah dan syubhat itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang ya faedahnya.
kecocokan ayat dengan bab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini beberapa keharaman, dan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan larangan dari berbuat syirik, ya. Dan larangan dari berbuat syirik ini mengharuskan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi konsekuensi. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Faedah ayat, syirik adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian yang kedua, besarnya hak kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, haramnya membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Kalau alasan yang benar, boleh nggak membunuh? Boleh. Dia membunuh orang secara sengaja, atau dia berzina muhsan, kemudian atau apa tadi, murtad, ya. Terlebih apabila yang dibunuh itu dari kerabat dekat. Jadi membunuh orang secara umum itu haram, apalagi yang dibunuh adalah keluarga dekat. Kan banyak orang itu gara-gara warisan itu membunuh bapaknya, ngeracun bapaknya, gitu kan. Bapak saya kok nggak mati-mati, gitu kan. Ini sudah tua bangka juga kok nggak mati-mati. Nah, ini kan apa namanya, bercepat dapat warisan akhirnya dibunuh. Nah, kalau ngebunuh itu dapat warisan nggak? Enggak ya. Nah, pembunuh itu enggak dapat warisan. Nah, ya. Kemudian faedah yang keempat, haramnya memakan harta anak yatim. Kalau bikin apa namanya, markas anak yatim itu memang enggak susah, ya. Jadi banyak peluang-peluang untuk curang nih, ngambil harta orang. Dan disyariatkannya beramal, berbuat untuk memperbaiki harta anak yatim. Dikembangkan tuh boleh. Kemudian yang kelima, wajibnya adil baik itu pada ucapan ataupun perbuatan, baik kepada orang dekat ataupun ke orang jauh. Kemudian yang keenam, wajibnya menunaikan janji. Wajibnya menepati janji. Kalau janji ya berusaha untuk ditepati. Saya akan menikahi kamu. Tunggu saya 5 tahun. Dari tunggu 5 tahun apa namanya? Jadi nikahin. Udah keburu tua perempuannya, nggak ada yang suka. Ya. Artinya wujubul wafa bil ahdi, wajib menunaikan janji. Makanya kalau ada laki-laki yang apa namanya, tunggu saya 5 tahun, itu udah bohong itu. Udah, maksudnya susah untuk dipercaya. Kan nggak boleh seperti itu. Gimana itu? Saya masih kuliah ini 4 tahun kuliahnya katanya. Belum pengabdiannya 2 tahun, tunggu saya. Nah, itu enggak. Itu ini susah, ya, susah. Iman laki-lakinya kan nikah duluan atau perempuannya nikah duluan, ya. Kemudian faedah yang ketujuh, wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selain agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam menjadi agama baginya, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Kemudian faedah yang ke-8, mengharamkan sesuatu itu adalah hak Allah. Yang berhak mengharamkan sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bab di sini, bab tentang apa namanya? Atau pembahasan tentang bagaimana kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Nah, itu nanti ada hukumnya. Kemudian dalil yang ke-6, monggo silakan dibaca. Dalil yang ke-6. Monggo yang belum baca. Monggo. Yang depan udah ini. Yang depan ini udah nih. Yang belakang belum. Kayaknya setiap pekan harus tukaran tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra'u qawluhu ta'ala falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an
wa bil walidaini ihsana ila qawlihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u wa la tattabi'us subula. Ibnu Mas'udin huwa Abdullahi bin Mas'udin. Diharakatin. Itu apa itu? Badan ya. Huwa Abdullahi bin Huwa Abdullahi bin Mas'udi bin ibni Nah. Ghafilin Nah. Ghafil bin Habibil Hadali Hudali hisabi Sahabiyun. ya sahabiyu jalilun minas sabiqina al awwalina Nah. min kibarin al ulama'is sahabati la zamanin nabiyyi La sallallahu zaman nabiyya. li zamanin La nabiyyi zama yulazimu. La zama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa wufiya sanatan Nah. Sanata itsnaini isnaini wa thalathin Nah. wa wasiyatun hiyal amru al muakkidu al muakkadal makruri muqarraru Sifat semua al-amru al-muakkadu al-muqarraru. khatimu bi fathit ta'i wa kasriha Bi fathit ta'i khatam berarti ya. Wa kasriha khatim. Dulunya boleh ya. Di khatim itu boleh. Lanjut Ustaz. Khalaqatun zatu qassin fassin min ghairiha wa khatamtu ala al-kitabi bima'na taba'tu. Nah. Barakallahu fikum. Kita lihat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dalil yang ke berapa? Dalil yang ke berapa? Dalil yang ke-6 ya. Dalil yang ke-6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada barang siapa yang ingin apa? An yanzura melihat apa yang dilihat ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang ada stempelnya. Fal yaqra, maka hendaklah dia membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, ayat yang tadi ya, ayat yang ada di dalil yang kelima tadi. Ibnu Mas'ud ini beliau menyebutkan tarjamah biografi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Huwa Abdullahi ibni atau ibnu? Hah? Apa? Ibnu, kenapa ibnu? Bana dari Abdu ya. Baik. Abdullahi ibnu Mas'ud ibni. Kenapa ibni? Bana dari Mas'ud ya. Abdullahi ibnu Mas'ud ibni Ghafil ibni Habibin al-Hudhaliyu. Al-Hudhaliyu kemana? Kenapa Hudhaliyu? Kenapa enggak Hudhaliyi? Hah? Kemana larinya? Abdu ya? Nah, kembali ke Abdu. Al-Hudhali, nisbat ke Abdullah. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam. Min kibari ulama sahabah, termasuk ulama sahabat yang kibar, yang senior. Kalau kan ada ustadz kibar gitu. Harusnya betul nggak ustadz kibar, betul nggak? Harusnya ustadz kabir.
Kibar kan jamak kan? Iya. Iya. Ini Ustadz Kibar katanya. Kibar tuh jamak. Mufradnya apa? Kabir ya. Ustadz Kabir. Kalau Ustadz Kibar itu ya jamak itu. Kibar itu jamak dari kabir. Kalau kabiroh jamaknya apa? Kabiroh. Kabir itu jamaknya kibar ya kan? Kalau kabiroh jamaknya apa? Hah? Itu isim tafdhil akbar. Apa? Kabair. Kabair. Kabiro itu dosa besar. Kalau kabir orangnya besar. Kabir, rajulun kabir, laki-laki yang besar. Ustadzun kabir, ustadz yang besar ya. Kalau kibar itu jamak dari kabir. Kalau kabiroh dosa besar itu jamaknya kabair. Nanti jangan bilang isi kajian. Insya Allah kita akan bahas kitab kabair. Kabair adalah jamak dari kabir. Ini kurang tepat ya. Kabair itu jamak dari kabiroh. Itu yang begitu-gitu penting. Min kibari ulama sahabah, ya beliau adalah salah satu ulama besar dari kalangan sahabat. La zaman Nabi ya, dan beliau mulazamah kepada Nabi SAW, artinya mengambil ilmu dari Nabi SAW dalam rentang waktu yang lama. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Wasiat maksudnya adalah al-amrul muakkadul muqarrar, yaitu perintah yang ditekankan dan dikuatkan. Khatamuhu bisa dibaca khotimuhu ya. Dua-duanya boleh. Khotam itu adalah halqatun zatu fassin min ghairiha. Halqatun lingkaran ya. Zatu fassin yang memiliki mata min ghairiha dari selainnya. Makanya kan cincin itu kan ada apa namanya? Ada bulatannya kan? Nah, kalau ada matanya ya kan? Nah itu makanya diterjemahkan stempel allati 'alaiha khatamuhu, yang wasiat yang ada stempelnya Nabi. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang ada stempelnya, maka hendaklah dia melihat ayat ini. Ayat apa ayat ini? Nah, kita lihat wa khatamtu 'alal kitab. Khatamtu 'alal kitab maksudnya bukan saya mengkhatamkan kitab. Khatamtu 'alal kitab ya. Bukan artinya aku mengkhatamkan kitab. Khatamtu 'alal kitab ay bima'na taba'tu. Aku memberikan stempel ya. Jadi bahasa itu luas sekali. Betul khatamah itu menutup, menstempel, mengakhiri ya. Tapi lihat redaksi katanya. Mana ijmali dari athar, ini athar ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya sekiranya Rasulullah SAW tidak memberikan wasiat kecuali tidaklah sekiranya Nabi SAW memberikan wasiat, maka Nabi itu tidak akan memberikan wasiat kecuali dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat dalam ayat ini. Ayat apa tadi? Al-An'am ayat berapa tadi? 151, 152, 153. Kan ada 10 wasiat, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan beberapa wasiat dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan setiap ayat dalam ayat-ayat ini dengan mengatakan dzalikum wasaqum bih. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian. Sesungguhnya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini beliau mengatakan barang siapa yang hendak melihat wasiat Nabi SAW yang ada stempelnya, maka hendaklah dia melihat firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan inna roziyata kulla roziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Ya, inna roziyah itu musibah. Sungguhnya musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah apa yang menyebabkan kita terhalang dari mendapatkan wasiat yang dituliskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ketika itu Nabi lagi sakit, itu para sahabat kan banyak itu. Nabi itu hendak menulis wasiat. Kemudian karena sahabat itu ribut, Nabi menyuruh mereka untuk keluarlah kalian. Nah, baru Ibnu Abbas mengatakan inna roziyata kulla roziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sungguh musibah yang sebenar-benar musibah adalah apa yang menghalangi kita dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis itu.
Artinya kita terhalang, tidak bisa mendapatkan wasiat Nabi. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu zakkarahum itu mengingatkan mereka bahwasanya anna indahum minal qur'ani ma yakfihim. Terdapat wasiat yang mencukupi mereka dalam Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya Nabi itu kalaupun memberikan wasiat Nabi itu enggak jauh-jauh dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jadi ngasih peringatan kepada Ibnu Abbas, diingatkan, ya Nabi memang kalaupun menulis wasiat, ya wasiatnya sama dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan barang siapa yang hendak ingin melihat wasiat Nabi yang ada stempelnya, maka hendaklah dia melihat ayat ini. Kan di akhir ayat itu dzalikum wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi, dalam 3 ayat. 3 ayat ini selalu diakhir dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, di ayat yang tadi, nanti bisa dicek ya. Kemudian kesesuaian athar ini dengan bab. Penjelasan bahwasanya apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini sebagaimana dia adalah wasiat Allah, maka dia juga adalah wasiat Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak akan karena Rasulullah SAW itu mewasiatkan dengan wasiat apa yang Allah wasiatkan kepada hamba-hambanya. Kemudian faedah athar yang pertama adalah pentingnya 10 wasiat ini. Kemudian yang kedua, sungguhnya Rasulullah SAW itu mewasiatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Maka setiap wasiat Allah, maka itu adalah wasiat Nabi SAW. Jadi, maka dalam ayat Al-Quran yang lain itu sering dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah. Atiullaha wa atiur rasul. Dalam banyak ayat yang demikian, yang mirip. Artinya ketaatan kepada Allah itu ya ketaatan kepada Nabi. Ketaatan kepada Nabi ya ketaatan kepada Allah. Ya. Wasiat dari Nabi ya itu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi SAW hanya sebagai penyampai saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu sahabah. Ya. Luasnya ilmu sahabatnya. Wa diqqatu fahmihim li kitabillahi, dan detailnya pemahaman mereka terhadap kitabullah. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud tadi ya. Jadi memang sahabat itu secara umum ya, semua sahabat itu adalah fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Mereka itu adalah manusia yang paling berbakti hatinya. Paling berbakti hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba wa a'maqahum ilma. Mereka lah yang paling dalam ilmunya. Wa aqallahum takallufa, paling sedikit bebannya, itu sahabat. Jadi sahabat itu diantara sifatnya di sini nggak ada, di kitab ini nggak ada, di kitab yang lain. Fa innahum abarru hadhil ummati quluba, paling berbakti hatinya, paling bening hatinya, sahabat itu. Kemudian wa a'maquhum ilma, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufa, dan sedikit bebannya. Kenapa sedikit bebannya? Karena sedikit berbicara. Makanya ada nggak karya Abu Bakar, karya Umar, karya Utsman, karya Ali, ada nggak sampai kepada kita? Nggak ada. Ya. Sahabat tuh paling yang terkenal siapa? Ibnu Abbas kan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Ya. Sedikit gitu maksudnya. Nah, generasi setelahnya itu kan ada sahabat tabi'in mulai ada karya. Tabi'in semakin banyak karya. Generasi setelahnya semakin banyak karya. Jadi semakin banyak karya itu bukan berarti orang itu kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia paling alim gitu. Enggak. Kata siapa semakin banyak karya kemudian semakin paling alim. Ini si fulan karyanya sudah 100 kitab kan. Atau 1000 kitab. Kata siapa dia yang paling alim? Enggak. Yang paling alim itu sahabat yang itu ittifaq ya. Jadi sahabat itu adalah manusia yang paling alim. Makanya disebutkan oleh sahabat yang lain, fa innahum abarru hadhil ummati quluba. Mereka lah orang yang paling berbakti hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi setelahnya mungkin karyanya banyak tapi hatinya belum tentu bening ya, belum tentu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum abarru hadhil ummati quluba wa a'maquhum ilma, yang paling dalam ilmunya. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang paling alim. Jadi dari semua sahabat itu yang paling alim siapa?
Abu Bakar. Ada krianya enggak? Ya ada. Kenapa? Jadi yang paling alim itu sepakat para ulama itu Abu Bakar. Terus semua sahabat itu sepakat Abu Bakar yang paling alim. Kenapa? Di antaranya Abu Bakar itulah orang yang tidak pernah salah dalam fatwa. Dia bukan nabi tapi nggak pernah salah. Coba kalau kita ditanya soal pertanyaan, semakin banyak pertanyaan masuk ke kita, banyak nggak bisa kita jawab. Tapi kalau Abu Bakar tuh tidak pernah salah dalam fatwa. Itu apa namanya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal dia bukan nabi. Tapi itu apa namanya? Abu Bakar. Alim, ilmunya luas. Tapi ya kenapa kalau yang paling banyak meriwayatkan siapa? Abu Hurairah kan. Itu meriwayatkan hadis. Ya, banyak meriwayatkan hadis bukan berarti yang paling alim. Ya. Kenapa Abu Bakar tidak meriwayatkan apa namanya? Hadis? Itu banyak ya disebutkan di kitab Ususun Nazar fi ilmi ahli al-athar. Itu bagus, penjelasannya bagus. Nanti kapan-kapan kita baca ya. Kemudian yang terakhir. Dalil yang ketujuh ini terakhir bab ini. Saya baca ya. Dalil yang ketujuh, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Faqala li, maka Nabi bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, tahukah kamu, atadri hal ta'rifu, apakah kamu mengetahui, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah atas hamba, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah. Qultu, maka aku mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi bersabda, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Hak itu, kalau hak Allah berarti kewajiban manusia. Wah, hak, kalau ngomong hak Allah berarti itulah kewajiban manusia. Kewajiban manusia apa kepada Allah? Ya, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa, mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, tidakkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia, kepada sahabat yang lain? Qala, Nabi bersabda, la tubasyirhum, jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, khawatir mereka itu akan berpangku tangan. Itu sedikit beramal. Berpangku tangan di sini maksudnya adalah sedikit beramal. Yang penting enggak syirik, ya udah apa namanya? Enggak usah banyak ibadah ya. Akhrajahu fi sahihaini, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam sahihnya. Mu'adz itulah Mu'adz bin Jabal bin Amr ibni Aus ibni Ka'b ibni Amrin al-Khazraji al-Ansari. Al-Khazraji berarti apa? Suku Khazraj. Al-Ansari berarti suku Ansar. Ansari kan dibagi jadi dua. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, Mu'adz ini suku Khazraj. Sahabiyun jalilun masyhurun min a'yani sahabah. Sahabat yang mulia, masyhur. Masyhur itu artinya dza'asaituhu, terkenal. Min a'yani sahabah, termasuk sahabat yang sangat terkemuka. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Sahabat yang sangat meluas ilmunya, baik itu tentang ilmu, hukum ataupun Al-Qur'an. Beliau mengikuti perang Badar dan perang setelahnya, dan dia menggantikan Nabi SAW untuk mengajari penduduk Mekah pada hari penaklukan kota Mekah. Jadi diberikan mandat oleh Nabi SAW untuk mengajari penduduk Mekah pada hari penaklukan kota Mekah. Jadi dai ya. Kemudian Nabi mengutus Mu'adz ini ke Yaman sebagai qadhi dan sebagai muallim, sebagai pengajar. Dia wafat di Syam pada tahun pada tahun berapa ini? 18 Hijriah, dan usianya adalah 38 tahun. Ya, ini. Kemudian kita langsung ke ini, ke faidah.
makna ijmali, bahwasanya Nabi SAW ingin menjelaskan tentang kewajiban tauhid atas hamba-hambanya dan keutamaan tauhid. Dan Nabi SAW itu menjelaskan hal tersebut dengan bentuk pertanyaan. Fungsinya apa? Agar itu lebih melekat dalam jiwa dan lebih melekat dalam pemahaman orang yang belajar. Tatkala Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'adz tentang keutamaan tauhid, maka Mu'adz pun meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengabarkan keutamaan tauhid tersebut kepada orang-orang agar mereka bergembira. Maka Nabi SAW melarang Mu'adz dari hal tersebut. Kenapa? Nabi khawatir kalau orang-orang itu kemudian berpangku tangan sehingga mereka sedikit beramal soleh. Kesesuaian hadis dengan bab. Dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faedah hadis yang pertama, tawadhu'nya Nabi SAW, di mana beliau yang menunggangi himar dan membonceng orang lain di belakang himar. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Kan biasanya kalau ustadz itu gimana, Ustadz? Dibonceng kan? Ya, jarang ustadz itu yang megang mobil kan? Ada nggak ustadz yang megang mobil? Ada, cuman kan jarang. Biasanya ustadz itu diboncengin. Kurang bagus sih. Artinya boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi kalau tawadhu itu ya dia yang pegang ini, nyetir motor, seperti itu. Itu contoh dari Nabi ya. Gimana kalau ngisi kajian itu ustadznya yang pegang motor, sopirnya itu di belakang gitu ya. Ini Nabi ya, praktek Nabi. Nabi itu memboncengi siapa tadi? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya, di himar. Khilafama alaihi ahlul kibri, berbeda dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu nggak mau dia nyetir itu nggak mau. Ya, kamu kan membantu saya gitu ya. Kamu yang nyetir. Kemudian faedah yang kedua, bolehnya memboncengi. Susah banget Indonesia. Irdaf itu memboncengi orang gitu. Bolehnya memboncengi orang di atas hewan tunggangan dengan syarat idza kanat tutiqu dzalika. Kalau hewan tunggangannya itu mampu. Jadi kuda, boleh enggak 2 orang? Ya boleh, mampu rata-rata kuda. Tapi kalau kudanya itu 5 orang naik, boleh enggak? Itu menyakiti kuda. Ya kuda juga punya perasaan. Jadi bukan hanya peri kemanusiaan, tapi peri kekudaan gitu ya, seperti itu. Iya. Atau motornya gitu kan, motornya juga ini diperhatiin gitu. Motornya ya. Kalau memang punyanya cuma begitu ya gimana? Gitu ya. Tapi yang disesuaikan. Boleh membonceng orang lain di atas kendaraan himar, kuda itu selama itu kudanya mampu ya. Kemudian faedah yang ketiga, at-ta'limu, pengajaran dengan cara tanya jawab. Itu banyak para ulama itu nulis kitab itu tanya jawab. Contohnya kitab ini. Tapi jarang dikaji sama orang. Kitabnya bagus sekali. Namanya apa nama kitabnya itu? A'lamu sunnatil mansyurah fi iqadi ta'ifatin najiyatil mansyurah. Karya Al-Hafidz Al-Hakami. Itu bentuknya tanya jawab. Bagus sekali kitabnya. Itu sekitar 200 tanya jawab tentang akidah. Kitabnya bagus. Tapi jarang dikaji sama orang. Paling yang dikaji kan ini yang terkenal khudz aqidataka. Ambillah akidahmu, gitu kan. Tapi itu sedikit pembahasannya, sedikit. Kalau A'lamu Sunnah itu banyak pembahasannya dan bagus. Dalil banyak dari Syekh Hafidz Al-Hakami ya, penulis kitab ini Sulamul Usul itu. Ya, Sulamul Usul itu nazamnya, Ma'arijul Qaul itu syarahnya. Nah, yang bentuk tanya jawab itu A'lamu Sunnatil Mansyurah. Itu isinya mirip-mirip. Kemudian berikutnya faedah yang keempat, orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, maka selayaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi kalau nggak tahu, nggak kebayang hukumnya, belum terbayang itu hukumnya, ya Allahu a'lam, bilang Allahu a'lam. Dan sebagai seorang ustadz, dai itu hendaknya meletakkan Allahu a'lam itu di depan mulut dia gitu. Kan sebagian orang itu kalau ditanya itu kadang-kadang maksain jawab gitu kan. Wah, saya kan ustadz, masa saya nggak bisa jawab begini-gini aja ya. Maksain jawab gitu. Ini beban. Nah, sahabat tuh gak ada yang begitu.
Makanya aqalluhum takallufan, sahabat itu adalah orang yang sedikit bebannya karena mereka itu tidak mau berfatwa terhadap apa yang dia tidak ketahui. Kalau kita kan ini apa namanya ditanya sesuatu itu kan bilang saya nggak tahu itu berat sekali. Nah itu beban itu. Sahabat tuh nggak ada yang begitu. Makanya mereka itu kedudukannya tinggi sahabat. Kalau melihat apa namanya bisa baca kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf karya Ibnu Rajab, di akhir-akhir itu beliau menjelaskan tentang sahabat itu. Berikutnya yang kelima, mengetahui hak Allah atas hamba, yaitu hamba beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang keenam, sesungguhnya siapa saja yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Meskipun secara gambaran dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia zakat, tapi itu tidak dihitung ibadah secara hakikat. Kemudian yang ketujuh keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Keutamaan tauhid tadi apa namanya memasukkan orang ke surga, mencegah orang masuk ke dalam neraka. Kemudian keutamaan orang yang berpegang teguh sama tauhid, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Kemudian yang kedelapan, tafsir tauhid. Tafsir tauhid yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kesembilan, dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang mengembirakannya. Jadi sunahkan apa namanya membuat orang lain itu bahagia. Apa namanya? Pokoknya ngasih kabar gembira itu ini apa namanya? Dianjurkan ya. Dan orang terdahulu itu ada faedah yang bagus juga di sini. Orang terdahulu itu gembiranya bukan dengan harta ya kan? Ya enggak? Kan tadi apa namanya Mu'adz mengatakan afala ubasyiru bihin nas. Apakah aku akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang dengan berita ini? Jadi ilmu itu apa namanya sesuatu yang membahagiakan bagi orang-orang terdahulu. Tapi kalau orang-orang sekarang itu gimana? Sedikit kan orang-orang yang bahagia dengan ilmu itu. Kebanyakan kalau dapat uang itu apa namanya sujud syukur gitu kan. Udah apa namanya merasa ini. Tapi kalau ilmu itu susah dipahami, susah, berat gitu. Jadi nggak menggembirakan gitu kan, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bagus ya. Jadi apa kabar gembira tuh nggak mesti dalam bentuk uang gitu. Tapi dianjurkan apa namanya membuat orang muslim itu bergembira, ngasih kabar gembira. Iya, masya Allah kamu apa namanya ranking 1 sekarang, nah, itu kan menggembirakan dia. Alhamdulillah. Hah? Apa? Sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kalau dapat nikmat yang baru, ya seperti apa namanya? Dapat rezeki domplok itu sujud syukur. Tapi kalau gajian setiap bulan besar sih gajiannya, ini nggak perlu sujud syukur, memang gaji dia itu. Makanya disebutkan di kitab fikih itu wariman tajaddadat lahu nikmatun, bagi orang yang nikmatnya itu apa namanya baru ya. Yang baru itu yang sujud syukur. Tapi kalau apa namanya berulang-ulang nikmat itu nggak perlu sujud syukur. Dapat diizinin nikah sama istri kedua, nah itu sujud syukur itu nikmat ya kan. Tapi kalau dapat setiap hari apa namanya orang kita jualan setiap hari laris ya, itu nggak perlu disyukuri. Makanya nggak perlu disyukuri iya, tapi tidak perlu sujud syukur gitu. Ini maksudnya tidak perlu disyukuri lagi. Jadi syukuri tapi tidak perlu sujud syukur. Kemudian 10, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Ya kan tadi kan Nabi itu apa namanya? Nabi mengatakan jangan apa namanya? Jangan dikasih tahu ya. Payat takidu, nanti mereka tuh sedikit ibadahnya. Berpangku tangan dengan hadis ini itu. Tapi nanti Mu'adz ini mengabarkan hadis ini di akhir ayat beliau. Sebelum beliau wafat. Kenapa? Disebutkan di Fathul Majid itu khawatir beliau ta'assuman, khawatir berdosa menyembunyikan ilmu. Tapi menyembunyikan ilmu untuk sementara waktu itu boleh. Ya, karena ada maslahatnya ya, kalau ada maslahat. Tapi kalau karena pelit ya itu enggak boleh. Kemudian yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Adab seorang apa namanya? Pelajar kepada pengajarnya.
Ini kan banyak yang hilang zaman sekarang ya. Ani pernah dengar itu murid ngomong ke gurunya itu Doraemon ya. Pak guru kayak Doraemon katanya. Loh itu gimana gitu kan? Bukan Doraemon, apa namanya, Shinchan katanya. Ini pernah dengar itu. Lagi wudhu di satu masjid itu. Memang ada sekolah di situ juga. Kemudian apa namanya, santri-santrinya itu lagi apa namanya, siswa-siswanya lagi wudhu juga main-main. Gurunya apa namanya, ngelarang gitu. Wah, Pak guru kayak Shinchan. Shinchan itu banyak marah-marah kan. Ini gimana gitu ya. Jadi banyak yang hilang. Semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita. Demikian. Ini baru sampai sini kita nih masih ya. Enggak apa-apa ya. Pelan-pelan insyaallah. Memang kitab tauhid ini agak panjang dia, 7 dalil ya. Nanti yang bab yang pertama yaitu bab fadlit tauhid wa ma yukafiru minadz dzunub. Ini bab yang pertama. Jadi yang kemarin itu bukan bab ya, kitab tauhid. Nah, bab pertama itu dihitung dari fadlut tauhid ini. Tapi nanti ada ulama yang menghitung bab pertama itu dari kitab tauhid yang sudah kita pelajari. Allahu alam, afani kewalaman ya. Karena isyanya agak mundur ya. Demikian barangkali Allah taala wala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta. Jangan lupa nih apa namanya? Soalnya dikerjain ya. Dia hati-hati ngerjain soal.